Apa kabar rekan semua? Salam bahagia, salam sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan menguji normalitas data kuesioner dengan Kolmogorov-Smirnov, apakah dengan metode asimtotik, Monte Carlo, ataupun dengan eksak. Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual berdistribusi normal. Nah, metode untuk menguji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov nanti kita menggunakan asimtotik, Monte Carlo, ataupun eksak. Nah, langkah-langkah uji normalitas nantinya adalah yang pertama, mencari nilai residual. Kemudian, melihat one sample KS. KS singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari output IBM SPSS, kita bisa melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka keputusannya residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka berarti residual tidak berdistribusi normal. Kita sudah memiliki data yang akan kita jadikan sebagai materi latihan kali ini, di mana di sini ada variabel satisfaction sebagai variabel independen atau variabel X. Nah, kemudian ada variabel loyalty sebagai variabel Y, ya, atau variabel dependen. Nah, langkah pertama, kita akan mencari residual dulu. Caranya bagaimana? Silakan klik Analyze, kemudian sort ke Regression, kemudian klik Linear. Nah, Satisfaction dimasukkan ke bagian independen, kemudian loyalty ke dependen. Kemudian klik Save, kemudian checklist unstandardized yang untuk residualnya, checklist di sini, kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul output. Nah, output ini kita abaikan dahulu karena tidak akan kita gunakan untuk uji normalitas kali ini. Kita close saja dulu. Ya. Nah, muncul kolom baru yaitu kolom residual. Nah, selanjutnya kita akan menguji one sample KS-nya yaitu sort ke non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian one sample KS, klik, kemudian unstandardized residualnya pindahkan ke test variable list, ya. Pastikan normalnya terchecklist. Kemudian kita lihat klik eksak. Nah, sekarang kan yang ditandai adalah bagian asymptotic only. Nah, ini klik continue, kemudian oke. Nah, kita lihat di sini ada nilai asymptotic signifikansinya yaitu 0,06. Nah, kita lihat word tadi bahwa jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Nah, secara asymptotik ternyata data kita tidak berdistribusi normal. Sebagian peneliti pemula mungkin akan panik dengan hal ini dan kadangkala mereka mencari alternatif dengan memanipulasi data atau dengan cara lain atau mengganti data atau membuang data. Nah, namun metode untuk menguji normalitas pada Kolmogorov-Smirnov
tidak hanya asimtotik ya, tapi bisa dengan Monte Carlo. Kita coba. Klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian ke Legacy Dialog, kemudian ke One Sample KS, klik. Ini biarkan saja di sini. Kita tidak akan melakukan manipulasi data, tapi kita akan menggunakan metode lain. Caranya klik Exact, kemudian pilih Monte Carlo. Nah, Monte Carlo di sini. Tandai Monte Carlo. Continue, kemudian OK. Nah, muncul outputnya. Coba perhatikan, ini yang asimtotik 0,06 kecil dari 0,006 kecil dari 0,05. Namun dengan Monte Carlo nilai signifikansinya adalah 0,182. Nah, 0,182 berarti besar dari 0,05. Nah, berarti residualnya berdistribusi normal. Berarti data tersebut bisa dilanjutkan untuk model regresi. Nah, selanjutnya dengan cara yang ketiga, ya. Dengan cara exact. Klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian One Sample KS, kemudian klik Exact-nya, kemudian kita tandai di bagian exact, kemudian continue, OK. Nah, coba perhatikan di bagian asimtotik signifikannya 0,006, berarti kecil dari 0,05. Nah, di bagian exact signifikansinya 0,180, berarti ini besar dari 0,05. Dengan metode exact dinyatakan bahwa data kita berdistribusi normal. Nah, jadi ada 3 cara kita tadi dengan asimtotik tidak normal, tapi dengan Monte Carlo normal dengan angka 0,182 besar dari 0,05 dan dengan metode exact sebesar 0,180 besar dari 0,05 dan berdistribusi normal. Jadi pendekatannya tidak harus selalu dengan asimtotik. Bisa dengan Monte Carlo dan bisa dengan exact. Selamat mencoba rekan-rekan. Salam bahagia, salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.